Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Bapak berharap kalian baik-baik saja ya. Tetap di rumah saja, selalu melakukan kegiatan aktivitas rutinitas kalian seperti olahraga, melakukan kegiatan aktivitas fisik ya, dan lain sebagainya. Bantu-bantu orang tua ya, beres-beres ya, begitulah. Dan Bapak pesankan kepada kalian selalu menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian jaga kesehatan ya, dimulai dari rutinitas mandi teratur, kemudian makan teratur, dan lain sebagainya. Baik, sebelum Bapak mulai, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembentukan tulang, di mana materi ini adalah materi lanjutan daring IPA minggu lalu ya. Nah, tapi sebelumnya, setelah kalian mengenal dan mengetahui tulang rawan dan tulang keras, nah pada pertemuan kali ini kalian akan belajar mengenai pembentukan tulang. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Baik, tujuan pada pembelajaran daring kali ini kalian diharapkan mengenal ya, mengetahui gitu ya, mengenai pembentukan tulang. Bagaimana sih proses pembentukan tulang itu? Oke, di sini Bapak sampaikan terlebih dahulu ya. Nah, terkait dengan proses ya, proses tulang ya, pembentukan tulang itu ada istilah namanya osifikasi. Oke, di buku paket kalian ada ya. Silakan kalian di garis bawah itu ya. Dikasih tanda. Kalau misalkan tidak ada, tulis gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak tulis. Kalau ada Pak, di sini ada Pak, di garis bawah aja ya untuk mempersingkat kalian. Kalian punya buku paket kan? Oke, di sana kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, mengenai osifikasi. Apa sih osifikasi itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa osifikasi ini adalah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, jadi tulang keras itu melalui proses pembentukan tulang rawan terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi sebelum ke tulang keras itu, jadi ada tahapan yang melalui dari tulang rawan. Apa sih tulang rawan itu? Rapuh ya, seperti itu ya. Nah, penjelasan lebih lanjutnya adalah pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Nah, seperti dalam bayi ya, misalkan ya. Bayi kan itu kan kalau masih kecil kan, itu dalam janin itu kan tulangnya masih rawan gitu ya. Jadi di seiring perkembangan pertumbuhannya, pertumbuhannya itu kan tulang rawan itu kan menjadi tulang keras. Nah, itulah dimana proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan osifikasi. Nah, itulah yang harus kalian pahami ya mengenai osifikasi. Kemudian di dalam tulang rawan juga terdapat rongga yang berisi osteoblast. Nah, osteoblast ini membentuk osteosit konsentris. Nah, di dalamnya itu. Nah, osteosit perlu kalian ketahui mengenai osteosit ini mensekresikan protein ya, fungsinya yang akan menjadi matriks tulang keras. Kemudian matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang itu mengeras. Jadi tulangnya itu menjadi keras ya. Apa sih tulang keras itu? Kemarin sudah belajar ya mengenai tulang keras itu dan tulang rawan. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan fungsi rangka tubuh, rangka manusia. Nanti kalian tujuan pembelajaran pada daring ini kalian mengenal nih, apa sih fungsi rangka tubuh itu, kemudian rangka manusia itu apa aja nih, gitu ya. Nah, perlu kalian garis bawah ini ya supaya diingat terus oleh kalian. Oke. Mengenai fungsi rangka tubuh, yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Nah, jadi badan kita itu tegak, bisa berdiri, ya tegak, sempurna, sikap sempurna itu karena ada tulang yang ada rangka. Bapak sampaikan dulu ya, ada rangka, ada tulang. Jadi rangka itu di dalam
terstruktur. Jadi beberapa tulang-tulang yang menyusun sehingga menjadi rangka tubuh manusia. Oke, baik sekali. Nah, fungsi rangka tubuh ini yaitu memberi bentuk tubuh. Nah, jadi tubuh kita ya ada yang tinggi, beda-beda ya. Tinggi, ada yang kurang tinggi gitu ya. Ada yang ini tulangnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti ada kelainan-kelainan yang akan dibahas pada slide-slide yang akan datang nanti. Kemudian fungsi selain memberi bentuk tubuh, rangka tubuh ini juga berfungsi menegakkan tubuh. Nah, tubuh kita ketika berjalan itu dapat menegakkan tubuh. Karena apa? Karena adanya rangka tubuh. Bayangin saja kalau misalnya kita tidak punya rangka tubuh ya mungkin seperti ya gimana lah gitu ya. Oke lah, tidak itu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, fungsi rangka tubuh ini juga itu sebagai tempat melekatnya otot. Nah, otot ini melekat pada tulang-tulang. Apa sih fungsinya Pak otot itu? Nah, fungsi otot ini kan nanti walaupun otot ini kan belum dibahas sekarang ya. Ini sebagai intermezzo saja. Nah, walaupun otot ini berperan penting. Kenapa? Berperan penting dalam menggerakkan rangka tubuh manusia. Nah, tangan kita kan dapat bergerakan nih. Misalkan tangan kanan kita digerakkan ke atas, ke bawah ya. Baik, Bapak diperjelas dulu ya. Ke atas, ke bawah, kemudian itu yang menggerakkan adalah otot, bukan rangka tubuh kita. Oke. Nah, selain itu, fungsi dari rangka itu juga sebagai tempat menyimpan mineral. Ternyata tulang-tulang kita juga menyimpan mineral gitu ya. Jangan dibayangin kalau di tulang itu hanya tulang saja. Nah, jadi sebagai tempat penyimpanan mineral gitu. Kemudian selanjutnya adalah tempat menyimpan energi. Nah, jadi tulang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan energi gitu ya. Jadi makanya kalian supaya tulangnya kuat, banyaklah untuk minum susu. Kenapa? Karena kalsiumnya bagus nih buat kalian nih ya. Kemudian bagus untuk kesehatan kalian juga. Jadi tetap berolahraga ya. Selain minum susu, jangan sampai kalian minum susu setiap hari tapi olahraga enggak, sama juga bohong ya. Jadi kalian harus beraktivitas. Apa sih beraktivitasnya Pak? Bukan hanya olahraga, berbantu orang tua, beres-beres, sesapu di halaman, itu juga aktivitas ya, mengeluarkan energi. Itu jangan sampai tidur, minum gitu ya, nggak boleh gitu, nggak baik juga. Nah, itulah 5 fungsi rangka dari tubuh manusia. Begitulah, itu Bapak ulangi ya. Itu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Dan itulah salah satu fungsi merupakan 5 fungsi dari tubuh, rangka tubuh. Baik, selanjutnya adalah rangka manusia. Iya, betul sekali. Rangka manusia itu ada 2 ya. Jadi ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Apa sih rangka aksial? Rangka aksial itu disebut juga sumbu tubuh ya. Sumbu tubuh gitu. Yang mana sumbu itu menjadi patokannya ya, sumbu gitu ya. Nah, sedangkan rangka apendikular adalah anggota tubuh. Jadi anggota-anggota tubuh seperti tangan, kaki, bagian bawah, nanti kalian akan mengenalnya. Baik. Nah, setelah ini ya. Nah, pertama adalah rangka aksial. Nah, rangka aksial ini yaitu pertama tulang tengkorak. Nah, ini tulang tengkorak nih ya. Jadi ini tulang tengkorak. Nah, tulang kepala ini ya. Nah, tulang tengkorak ini terdiri atas tulang tempurung kepala. Itu ya, ini tempurung kepala. Kemudian tulang wajah, kemudian tulang telinga. Itu ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di samping ya, di sampingnya ada tulang tengkorak. Nah, kalian bisa ingat-ingat ya, ini tulang rahang bawah, kemudian tulang lidah, kemudian tulang rangka atas ya, kemudian tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis ya, kemudian tulang tengkorak. Silakan kalian baca. Di buku juga ada ya di sana. Kalian kenali saja ya.
Oke, kalian bagian-bagiannya dikenali. Nah, kemudian setelah itu ada lagi rangka aksial, yaitu tulang belakang. Jadi sudah tengkorak, yang keduanya ada tulang belakang. Tulang belakang ini disebut dengan vertebrae, vertebrata ya gitu ya. Berfungsi sebagai apa sih? Berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nah, ini itu bisa ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu dapat digerak-gerakkan. Ini adanya karena tulang belakang gitu. Bagaimana sih Pak bentuknya tulang belakang itu? Nah, inilah tulang punggung ya, tulang badan nih. Tulang badan ini dari atas 7 ruas tulang leher, ini leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 15 ruas tulang pinggang, kemudian 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Nah, ternyata kita ada juga tulang ekornya, ada dong. Nah, 4 ya. Oke, ada 4 tulang ekor. Oke, di sini sudah diperjelas ya. 7 ruas tulang leher di sini dilihat. Baik, yang disebut dengan cervix gitu ya. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung yang disebut toraks ya. Kemudian ada juga 5 ruas tulang pinggul yang disebut dengan lumbar. Nah, yang ini nih ya. 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum yang menyatu. Nah, 5 ruas tulang pinggang ya di sini ya nih, kelangkang yang menyatu nih, ruas tulang kelangkang yang menyatu. Nah, di sini ada diperjelas nih ya, diperjelas. Tah, ini dia 5 ruas tulang kelangkang dan terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Jadi kalian garis bawahi ya yang ini ya, tulang belakang itu ya. Fungsinya, kemudian dari jumlahnya 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung gitu ya. Nanti kalau di ulangan ada nggak Pak soalnya? Ada dong. Nanti sebutkan ada berapa, misalkan gini. Berapa jumlah ruas tulang pinggang? Gampang sekali. Kalau kalian menghafal pasti gampang sekali ya. Tetap semangat. Oke, selanjutnya adalah rangka aksial ini selain tulang belakang, kemudian tulang tengkorak, ada juga tulang dada dan rusuk gitu. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada ini disebut dengan sternum dan tulang rusuk itu disebut dengan costae itu. Nah, bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, yaitu paru-paru dan jantung. Nah, jadi fungsinya sama ini ya. Tulang dada dan tulang rusuk ini sama fungsinya. Fungsinya apa sih Pak? Fungsinya itu sebagai pelindung. Jadi melindungi organ dalam. Itu apa sih Pak organ dalamnya itu? Paru-paru dan jantung. Allah ya, hebat ya ciptaan Allah itu ya. Itu jadi dilindungi oleh tulang dada. Bayangin coba kalau manusia nggak ada tulang dadanya, kalau kita tidur telungkup ya, itu detak jantung pasti akan kerepotan juga ya, memompa darahnya bagaimana kita nggak tahu lah, ngebayanginnya gimana ya. Itu hebat ya ciptaan Allah itu ya. Nah, ini hubungannya dengan ciptaan Allah. Jadi belajar ilmu IPA itu ada hubungannya dengan ciptaan Allah, ini hebat ya. Nah, jadi tulang dada itu sebagai pelindung organ dalam ya, seperti paru-paru, jantung gitu ya. Oke. Tulang dada dan tulang rusuk itu terdiri atas bagian hulu. Di sini ada bagian hulu, yaitu melekat tulang selangka. Kemudian bagian badan melekat rusuk sejati. Nah, nanti kita lihat ya, ditinjau ya, diperbesar tulang pedang, kemudian tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu. Kalian kenali itu ya, garis bawahi. Baik. Oke, di sini kita lihat perbesar ya. Dari gambarnya saja kita dapat diketahui bahwa ada 7
7 pasang tulang rusuk sejati. Mana sih Pak tulang rusuk sejati? Ini ya bisa diperhatikan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tulang rusuk sejati. Kemudian ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Nah, 3 pasang tulang rusuk palsu itu ini. Itu 2, 3. Jadi menyambung gitu ya. Jadi menyambung pada satu cabang gitu ya. Nah, ada 3, 1, 2, 3. Oke, 3 pasang tulang rusuk palsu. Ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Jadi melayang, tidak menyambung gitu ya. Ada 2 pasang, 1, 2. Oke. Kemudian ada tulang hulu. Nah, tulang hulu itu yang ini nih ya. Nah, ini tulang hulu nih, kita bisa lihatnya. Kemudian ada tulang dada, tulang badan, maaf ya, tulang badan. Kemudian ada tulang taju pedang ini ya, di ini ada tonjolan itu. Nah, dari tulang hulu, tulang badan tuh taju pedang itu disebut dengan tulang dada. Itu, ini tulang dada. Jadi tulang dada ini melindungi organ dalam seperti jantung. Baik sekali. Kemudian selanjutnya, ini ada kesalahan kayaknya. Nampaknya ada kesalahan ya. Harusnya bukan rangka aksial, tapi sudah masuk ke dalam rangka apendikular. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi Bapak akan menjelaskannya tetap. Nah, pada selanjutnya adalah rangka apendikular. Nah, rangka apendikular itu yang pertama adalah rangka apendikular atas. Oke, karena ada 2 ya, rangka apendikular atas dan rangka apendikular apendikular bawah. Oke. Rangka apendikular atas kita perhatikan di sini terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Oke, gelang bahu ya terdiri atas 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat. Oke. Tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengupil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, 28 buah tulang jari tangan. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini. Nah, ini tulang apendikular atas ya. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini tulang selangka, oke, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil gitu ya. Kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Di buku kalian juga ada ya. Kalian baca dan kenali itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tulang. Oke, ini udah tulang rangka apendikular bawah. Oke, tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, apendikular bawah itu terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Nah, di sini di bawah ada ya. Gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, ya, 1 buah tulang kemaluan, 2 buah tulang duduk. Nah, di sini nih lihat. Tulang usus ada 2, lihat. Ini 1 di sebelah kanan, di sebelah kiri juga ada. Tulang kemaluan, nah, ada 1 ya. Di sini juga sama nih, ada 1 buah tulang kemaluan. Oke. Nah, untuk yang tulang duduk juga ada 2 di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian tulang paha, tulang lutut dan sebagainya. Kalian silakan baca ya di buku paket kalian. Baik. Nah, nanti kalian Bapak minta kepada kalian kerjakan uji kompetensi 1 ya. Itu kalau bisa uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Pak, misalkan ada materi yang belum disampaikan oleh Bapak, jadi jangan dikerjakan dulu. Jadi soal-soal yang sudah materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dari pertemuan daring pertama sampai sekarang, silakan kalian kerjakan tugas uji kompetensi 1, uji kompetensi 2. Kalau misalkan ada soalnya ya kerjakan. Tapi misalkan kalau belum disampaikan ini materinya jangan dikerjakan gitu. Nanti sama Bapak diperiksa pas waktu kegiatan tatap muka, insya Allah nanti ya. Kalau misalkan pandemiknya sudah mereda, kalau kita sudah zona aman, kita nanti insya Allah diadakan tatap muka. Oke. Nah, mungkin yang disampaikan oleh Bapak untuk kelas 8 ini ya sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan menyampaikan mengenai contoh soal, bagaimana ya bentuk contoh soalnya mengenai pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang. Nah, demikian yang Bapak sampaikan.
Bapak berpesan kepada kalian tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ingat, bantu-bantu orang tua, kemudian berdoa, kemudian rajin sholat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian juga berdoa, mendoakan kedua orang tua kalian, ya. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak hanya cukupnya mungkin segini, ya. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah dan dalam penyampaian, mohon maaf. Itu, ya, Bapak mohon maaf kepada kalian. Ya, inilah usaha Bapak dalam memberikan pembelajaran kepada kalian semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.